Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para ikhwah juga para pendengar radio online Palopo Mengaji. Alhamdulillah, tadi kita bahkan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah ya kepada Allah wa Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia, baik itu nikmat yang umum sampai nikmat yang khusus. Nikmat yang umum, nikmat yang didapatkan oleh setiap makhluk, didapatkan oleh manusia maupun selain manusia, didapatkan oleh manusia yang kafir ataupun manusia yang beriman. Itulah nikmat kesehatan, nikmat untuk dapat menghirup udara di alam dunia ini, nikmat untuk dapat menikmati keindahan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa-apa yang berada di dalam dunia ini. Adapun nikmat yang khusus adalah nikmat yang hanya Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Seperti nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat hidayah. Ini tidak seluruh manusia mendapatkan tersebut. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan hidayah, berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa saja, tapi kepada siapa yang dikehendakinya menuju kepada as-sirat al-mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Olehnya ketika kita berada di atas nikmat yang khusus tersebut, samping nikmat umum yang juga kita dapatkan, maka pada adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan syukuri dengan baik nikmat dan karunia tersebut. Sebab hanya dengan itu nikmat akan terjaga dan kemudian akan menghadirkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, maka niscaya akan ditambahkan untuk kalian. Itu nikmat yang sebelumnya, nikmat yang telah ada tetap ada, dan yang sebelumnya belum pernah ada, itu akan diberikan dan ditambahkan. Hanya melalui
pintu kesyukuran, tidak ada yang lainnya. Dan termasuk di antara kesyukuran dari nikmatul Islam adalah kita mempelajari al-Islam dengan baik dan benar. Apa-apa yang terkandung dari syariatul Islam, ajaran dalam agama Islam, aturan dalam agama Islam, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab yang memang ada dalam Islam. Dan itu tidak akan sempurna dengan baik kecuali dengan mengetahui lawan daripada al-Islam, lawan daripada akidah Islam, lawan daripada ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, muamalah yang tidak berdasarkan tuntunan dalam Islam, adab dan akhlak yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, termasuk sifat dan karakter jahiliyah yang dengan datangnya atau diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikikis habis budaya, sifat dan karakter kaum jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan Arab jahiliyah itu dihilangkan dan diganti dengan adab, karakter, sifat Islamiyah. Nah, dan seharusnya seorang muslim yang baik berpegang teguh dengan hal tersebut dan tidak meniru-niru, apalagi sampai mengikuti dan menjadikannya sebagai pedoman sifat dan karakter yang bertolak belakang dengan ciri daripada al-Islam. Dan kajian kita di kesempatan petang hari ini membahas tentang masalah jahiliyah, persoalan-persoalan kaum jahiliyah, dan kita sudah masuk di poin yang ke-101. Nah, poin yang ke-101. Yang ke-101 diberi judul oleh penulis ihtiqaruhum lil fuqara'i. Ihtiqaruhum lil fuqara'i. Artinya perendahan atau merendahkan, memandang enteng, memandang hina siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak diberikan karunia berupa harta benda. Nah, perlu saya ingatkan, nikmat atau karunia berupa harta benda itu nikmat yang umum. Ya. Nikmat yang bisa didapatkan oleh siapa saja. Entah dia manusia beriman ataupun manusia yang fasik. Bahkan manusia yang kafir sekalipun diberi harta oleh Allah. Nah, kaum jahiliyah memandang hina, memandang remeh siapa? Orang-orang miskin. Nanti kita lihat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk beliau, izdira'ul fuqara'i. Kaum jahiliyah itu izdira'ul fuqara'i, memandang remeh, memandang enteng, memandang dengan pandangan kehinaan siapa? Al-fuqara. Fa'atahum biqaulihi. Maka hal itu dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-An'am ayat 52. "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi." Jangan kamu mengusir, wahai Muhammad, jangan kamu menolak mereka yang yad'una rabbahum, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, yang tidak punya kelebihan dari sisi harta, tetapi mereka ini yad'una rabbahum, ahli ibadah, senantiasa berdoa, menyeru kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, bil ghadawati wal 'ashyi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Beliau katakan, "Hadhihi sabaqa laha nadhirun, wa huwa annahum yatrukuna ittiba'al anbiya'i li anna al-fuqara'a humul ladzina ittiba'uhum." Naam, ada penjelasan tentang permasalahan jahiliyah sebelumnya, ya, yang agak mirip dengan ini, yaitu kaum jahiliyah, ya, mereka ini meninggalkan para pengikut Nabi, sebab para pengikut Nabi itu adalah mayoritas orang-orang miskin, ya. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Ya, mereka katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu'minu laka, apakah kami beriman kepadamu, wattaba'aka, sementara pengikutmu, ya, ini pengikut mungkin bisa dikatakan bahasa all. Kalau bahasa zaman now adalah fans, itu ya, cocok, fansmu, atau kalau pakai bahasa para YouTuber, subrekermu, eh, subscribermu, itu pengikutnya, followermu kalau ya kita pakai istilahnya Mbak Twitter, ya. Itu semua adalah ittaba'aka, ya. Kami mau mengikuti kamu sementara pengikutmu, fansmu, followermu, subscribermu orang miskin semua. Nah, al-fuqara walladzina la sya'na lahum fil mujtama'. Orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak punya kedudukan dan posisi di tengah-tengah masyarakat. Naam, status sosial. Apa status sosialnya? Miskin. Iya. Kedudukannya di tengah masyarakat? Miskin. Semuanya serba miskin. Ya. Dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya. Naam. Kalau ada undangan, ya, maka namanya bisa dipastikan di urutan paling sekian. Ya. Naam. Tidak ada nilai plus yang dilihat dari sisi keduniaan. Miskin, fakir, ya, tidak punya posisi, tidak punya jabatan, status sosialnya rendah, tidak ada. Nah, wa hadza min dinil jahiliyah. Ketahuilah, ya, ini termasuk agamanya kaum jahiliyah. Termasuk agamanya kaum jahiliyah. Hatta innahum talabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yamna'a haula'i
ayajlisu ma'ahum 'indahu takabbura. Sampai-sampai kaum jahiliyah, ya, dari kalangan bangsa Arab, ya, mereka itu meminta secara khusus kepada Nabi supaya, ya, Nabi tidak membiarkan orang-orang miskin itu ikut gabung dengan majelis di mana mereka ada di situ, ada juga orang miskin di situ. Mereka tidak mau sama, ya. Nah, tidak mau sama. Iya. Kenapa? Takabburan. Sebab mereka merasa besar. Mereka merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Nah, maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Jangan kamu mengusir, ya. Jangan kamu mengusir mereka yang miskin, ahli ibadah, yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi maupun di waktu petang. Yang mereka ini ikhlas, yuriduna wajhah, hanya mengharapkan wajah Allah. Yani ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada tendensi duniawi mereka, ya. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Kau tidak punya, ya. Engkau tidak punya wahai Muhammad, ya, perhitungan dengan mereka. Artinya mereka bukan bukan kamu yang menanggungnya, ya. Naam, mereka juga tidak menanggung kamu. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kau mengusir dia, mengusir orang miskin tersebut, maka, ya, engkau termasuk golongan orang yang zalim. Nah, nah, walau taladahum alaihi salatu wassalam lakana minadh dhalimin. Kalau Nabi menolak atau mengusir orang miskin tersebut dari majelisnya, maka Nabi tergolong sebagai orang yang zalim. Nah, nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya itu menyebutkan asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut. Beliau katakan, qala rahimahullahu taala, anna unasan min Quraisy atau min ajlafil Arab qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian manusia, ada sebahagian orang dari suku Quraisy atau dari suku lain, tapi tetap dari bangsa Arab. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In aradta an nu'mina lak wa nattabi'uk fatrudi fulanan wa fulanan." Wahai Muhammad, jika kamu ingin kami ini beriman kepadamu, menjadi pengikutmu, maka usir si fulan, ya, tolak si fulan. Unasan min fuqara'is sahabah. Yang fulan-fulan tadi yang kita sebutkan itu adalah nama dari sebahagian, ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Fa inna nastahi an tarawna al-arab jalisina ma haula'il fuqara'i. Kami ini malu kalau orang dari luar, orang Arab yang melihat kami, dia bersejelis bersama-sama dengan orang miskin. Kami malu. Nah, mereka malu, iya, bermajelis dengan orang miskin. Maka fahamalahu hubbuhu li islamihim wattiba'ihim lah. Apa yang terjadi? Disebabkan besarnya keinginan Nabi, ya, agar mereka itu masuk Islam dan agar mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fahadatsathu nafsuhu bidzalik.
Nabi pun sempat kepikiran untuk begitu. Nabi sempat kepikiran untuk begitu. Yakni, ya orang miskin, ya suruh keluar dari majelis. Kamu cek miskin out. Kayak gitu. Ya, kepikiran Nabi. Sebab kenapa? Ini orang-orang kaya, kalau mereka ini masuk ke dalam Islam, iya, itu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk ke dalam Islam. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fa'atabahullah bihadhil ayah wa nahwiha. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabi. Ya, menegur Nabi. Nabi baru kepikiran dalam hati, belum melakukannya. Ya, Allah sudah menegur beliau dengan ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajah. Jangan kamu usir. Iya. Nah, Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan kalau teguran dari Allah kepada Nabi, ya bukan cuman ini. Nah, pernah Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang a'ma, buta, datang kepada Nabi. Ya, ya kalau dibahasakan minta tausiah, minta sehat, minta apa dan seterusnya. Ya, dia kan masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam tidak hanya yang penting Islam, selesai masalah. Tidak. Dia butuh beramal di atas Islam dan beramal di atas Islam dengan ilmu. Makanya tanya Nabi. Tapi bersamaan dengan itu ketika dia datang, ada juga pembesar Quraisy di situ. Orang-orang hebat. Ya, dari kalangan bangsawan dan orang kaya dari kalangan Quraisy. Iya. Nah, maka Nabi apa namanya? eh, bermuka masam, berpaling dari Abdullah bin Maktum dan menghadap kepada pembangsawan Quraisy. Harapannya supaya mereka masuk Islam. Kalau ini Abdullah bin Maktum sudah masuk Islam memang Mi. Ya. Nah, apakah Nabi ditegur? Nabi ditegur. Ya, Nabi ditegur. Allah sebutkan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Menja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'u dzikra. Kau tidak tahu, mungkin dia lebih mendapatkan manfaat dari peringatan atau mendapatkan manfaat dari apa yang kau sampaikan. Amma man ja'aka, adapun orang yang datang wastaghna, merasa sombong, merasa diri cukup, kenapa kau berpaling kepada mereka? Allah tegur Nabi. Ya, di awal surah Abasah. Nah, itu menunjukkan jemaah sekalian bahwa memang uh, ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, ya, bukan diukur dari dunia yang dia pegang, dimiliki. Bukan diukur dari harta kekayaan yang dia miliki, bukan. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya disebabkan menyepelekan, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya orang-orang miskin di surah Abasa. Adapun di sini, ya, sempat terbersit dalam pikiran beliau dan sudah ditegur oleh Allah. Disebabkan orang kaya dari bangsawan Quraisy dan yang semisalnya tidak mau kalau bermajelis dengan orang miskin. Ya, sudah tergambar di benak kita bagaimana karakternya kaum jahiliyah. Tidak mau sama-sama orang miskin. Dan kayaknya sampai sekarang itu masih ada yang begitu. Ya, kalau di satu pertemuan atau orang dekil lekaknya, cari tempat lain. Nah, cari yang sama-sama neces. Ya, cari yang sama-sama mengkilap rambutnya. Ya, nah cari yang sama-sama mengkilap sepatunya. Sebab tiap 5 menit disemir. Ya. Nah, adapun yang miskin kere, banyak kreditnya, tidak mau. Ya. Itu masih banyak sampai sekarang kita lihat. Nah,
Bahkan ada yang menetapkan standar. Iya, si fulan kira-kira apa? Miskin itu. Loh, dari mana? Lihat wajahnya, wajah-wajah miskin. Bayangkan. Iya, wajah-wajah permohonan. Iya. Nah, bayangkan. Apa memang ada orang wajah-wajah miskin? Ya. Nah, waspada ya Mas sekalian. Iya, saya juga tidak tahu bagaimana mendeskripsikan itu wajah-wajah orang kaya, ya. Dan kemudian bagaimana, mengkomparasi, membandingkannya dengan orang-orang miskin. Oh ini wajah kaya, ini wajah miskin. Saya tidak tahu kalau saya. Iya, tapi ada sebagian orang dia tahu, orang miskin itu, ya dari wajahnya atau dari apa, penampilannya, ya. Kumuh, dekil, lusuh, pakaiannya tidak neces, ya. Nah, di sini saya teringat salah seorang inspirator bisnis, ya, bukan bukan inspirator dalam Islam ya. Nah, misalnya bisnis yang beliau itu mungkin antum kenal ji, ya, tuh Om Bob Sadino, ya. Dari sisi penampilan, oh, tidak meyakinkan dia orang kaya, ya. Pakai celananya di kemana-mana, jeans yang itu jeans dipotong lagi, ya, 6 selutut, kemudian pakaiannya pakaian safari, ya. 6 sendalnya sendal biasa, ya, tidak ada juga tanda-tanda apa, hebat dari sisi jam tangan, apa. Tapi saya kalau orang kaya, wih, semuanya keluar, ya. Sampai untuk hal-hal yang diperlihatkan semua. Ingatku saja, ya, ibu-ibu di kampung yang emasnya dari apa namanya, jempol sampai kelingking. Iya. Di mana itu semua kan gitu-gitu, ya. Yang satu tidak mau kalah karena tidak punya gigi, enggak punya di sini emas, yang emas giginya Ji. Ya, dia bilang, "Di sini." Pamer, sombongan. Ya. Nah, iya, apalagi kalau jam tangan apa itu yang mahal itu, Rolex, ya. Oh, di mana anunya itu? Di sana kah? Maka sekeliling. Masya Allah. Wih, mau ditahu orang kaya. Padahal jemaah sekalian, yang saya tahu, eee, dari beberapa pengakuan yang saya tahu dia adalah orang yang kaya, iya. The real rich man, ya, sampai kepada crazy rich man, dia tidak mau pamer begitu. Sebab dia tidak butuh pengakuan Anda, ya. Tidak butuh. Orang yang sok kaya aja itu yang begitu. Ya, yang pamer kiri kanan orang yang sok kaya. Tapi kalau the real rich man, apalagi kalau levelnya crazy rich, ya antum nggak paham ya istilah gitu. Ya. Nah, itu bahasanya bahasa dari sana, dari sebelah itu. Ya. Tidak butuh dia pengakuan dari Anda. Orang-orang yang pamer kayak begitu kan butuh butuh pengakuan. Kaya tuh udah butuh pengakuan. Padahal orang kaya tidak butuh pengakuan. Anda akui, tidak akui, saya tetap the rich man. Ya. Naam. Akan tara memang gitu nah. Orang yang sok kaya dengan yang kurang kaya. Ya. Nah, orang yang sok kaya, ya pasti bicaranya dunia terus. Ya. Padahal kalau misal domo, ya, oh anu ya, kemarin masuk lagi tuh transferan, sedikit sekali 25 juta. Masya Allah, sok kaya itu. Eh, orang yang the real rich man masuk miliaran, santai aja dia. Ngapain dicerita? Dia tidak butuh pengakuan dari Anda. Ya, begitu. Yang saya tahu dari pengakuan orang-orang richman yang saya kenal, yang biasa ngopi bareng, begitu mereka. Enggak ada itu bilang mau pamer-pamer kekayanya mereka, enggak. Padahal kita tahu, kita yang hitungkan zakatnya mereka, ya luar biasa banyaknya. Tapi tidak pernah dia mau pamer-pamer. Ya. Nah, bahkan terkesan santai dan santuy. Ya. Nah, nah
Walaupun demikian, tidak boleh kita jadikan itu standar. Sebab standar kemuliaan di sisi Allah itu apa? At-taqwa. Itu standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Yang paling bertakwa. Ini standar kemuliaan. Barometernya itu, ya, bukan pangkat, jabatan, posisi, kekayaan, ketampanan, kecantikan, bukan itu. Tapi ketakwaannya. Makanya Nabi SAW tegaskan di dalam hadits-hadits beliau, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang, tidak menilai dari bentuk fisik kalian, dari bentuk rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi melihat dan menilai dari hati kalian dan amalan kalian. Bukan bukan penampilan zahirin dilihat. Iya, hati dan amalan, iya, itu jalan menuju kepada ketakwaan. Naam. Maka kalau Anda ingin mencapai derajat yang paling termulia, maka bertakwalah kepada Allah. Semakin bertakwa kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya yang paling banyak keduniaannya, ya. Naam, paling banyak hartanya. Dan ingat, ya, Anda memandang enteng, memandang remeh, ya, mereka yang miskin, mereka yang status sosialnya rendah, ya, Anda sudah mengadopsi sifat dan karakter kaum jahiliyah. Sebab kaum jahiliyah begitu modelnya. Iya, mungkin bahasa mereka, ya kita ini nggak level lah jalan sama ya si miskin itu. Ya. Dan ini mungkin masuk di berbagai lini, ya, di lini fashion, di lini sport, olahraga, ya. Naam. Orang-orang lagi yang merasa mungkin ya, wallahu alam, yang merasa contoh saja, apa ya, nah yang terbersih di pikiran saya saja, ya. Orang yang merasa baiknya, tunggangannya mahal di atas kisaran 30 sampai 60 JT, tak level dengan apa itu baik yang 2 sampai 5 JT, cetek, cemen, abal-abal. Nah, ini sudah mengadopsi kaum jahiliyah. Nah, walaupun sebenarnya yang punya tunggangan seperti itu merasa risih juga gabung dengan yang level begitu, kasihan karena setiap kumpul di tikung dan hati anunya baiknya. Tak tahu yang cemen. Nah, ya, ini masuk di semua lini, pakaian, fashion, begitu juga. Lihat dari jauh, iya, itu yang T35. Nah, pandangannya tuh kayak penilaiannya gimana begitu, ya. Nah, dilihat sandalnya, 3 kali Idul Fitri masih itu na pakai. Memang masalah, ya. Nah, iya, ada saja orang seperti itu, ya. Nah, begitu dapat, kendaraan baru, mobil baru, iya, langsung ngelihat ke belakang, mocil, mobil cicilan, ya. Ngelihat motornya, XY kodenya, motor cicilan. Memang masalah buat lo, ya. Memang lo yang bayar cicilannya, ya. Nah minta uangmu untuk DP dan mak cicil. Nah susahi kok kalau mau bayar cicilan, ya. Kan tidak juga. Ngapain lo pusing urusan orang, ya. Dia sendiri yang susah, dia sendiri yang kenapa kamu pusing? Tapi dasar penilaian seperti itu memang begitu modelnya. Iya, dan itu sama dengan penilaian kaum jahiliyah. Nah, dan Nabi SAW, iya, setelah turunnya ayat ini, seperti diungkapkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau paling bagus muamalahnya,
interaksinya dengan orang miskin. Bahkan beliau sangat bagus dengan anak-anak yatim, ya. Nah, paling lembut hati beliau terhadap anak yatim dengan orang miskin. Nah, dan seharusnya kita seperti itu, ya. Nah, kawan-kawan dan sahabat kita, ya, adalah orang-orang miskin. Nah, bukan bukan maksudnya jangan bersahabat dan berteman dengan mereka yang rich man, bukan. Iya, nggak ada masalah, tapi jangan sampai cuman itu di temanmu, ya. Kalau cuman itu di temanmu repot itu, sebab Anda akan terpacu dengan sesuatu yang tidak mungkin Anda bisa capai, ya. Kalau kita bergaul, bersahabat dengan orang miskin, itu lebih mudah untuk kita bersyukur. Kenapa? Ya kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Urusan duniawi lihat kepada orang yang lebih rendah dari kamu. Masya Allah, saya masih bisa begini, kan saya kasihan tidak bisa. Ya, nah, alhamdulillah hari ini masih bisa makan telur ceplok dengan kecap dan sepiring nasi, ya. Tapi di sampingnya ada foto Pak Kue, ya. Adapun kawan saya, wih kasihan, tak bisa makan 3 kali sehari, iya. Itu lebih mudah kita bersyukur dibandingkan antum, iya, berinteraksi dengan mereka yang para richman, iya, dia lewat, sudah lagi ganti kacamata baru, iya, ganti lagi jam tangan, ganti lagi sendal, apa, nggak ada habisnya, ya. Anda mau berpacu dengan dia, hancur Anda, ya. Sudah berdosa karena tidak bersyukur, yang sudah dimiliki tidak disyukuri, plus tidak dapat lagi nikmat, iya, rugi lagi dia. Nah, makanya saya kadang kalau saya renungkan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istri saya tidak bergaul dengan yang seperti itu. Saya kepikiran bagaimana kalau bergaul seperti itu, ya, pulang di rumah, "Belikan Kak ini." Kenapa? Nah, dia teman, nah, ya. Bayangkan itu, ya, saya lihat saja untuk wanita itu kemarin saya jadi tas Hermes 45 juta. Kawan, seandainya uang 25 juta, tambah kok, kan itu saya beli. Enggak, Mak, bukan tas tas dijinjing 45 juta. Apaan? Ada banjir di situ 25 ribu. Mana Yusuf? Jual. Eh, 25 juta. Wih, petantang, petenteng. Lifestyle-nya orang seperti itu memang begitu. Jangan seperti itu. Iya, kalau sudah seperti itu Anda akan pandang enteng orang yang lebih miskin. Ya, kalau sudah seperti itu Anda tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya maupun kepada seluruh ikhwan, jangan mengadopsi, ya, pemikiran jahiliyah seperti ini, yaitu memandang enteng, memandang remeh, memandang hina mereka yang miskin, yang tidak punya harta atau tidak punya kedudukan atau status sosialnya rendah di tengah-tengah masyarakat. Ingat sekali lagi, standar atau barometer kemuliaan seseorang dalam Islam takwaannya, bukan karena keduniaannya. Nah, saya kira ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas keislaman dan menjauhkan kita di atas sifat dan karakter kaum jahiliyah. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.